Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Esther Franz dengan NIM 2214201015, kelas A1 semester 2 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester saya pada mata kuliah komputer dasar dan sebagai dosen pengampu Ner Hosea Gian Kaunang ST Mkom. Sejarah komputer. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari penemuan teknologi yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer, bahkan beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Menilik sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin computere dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tengok sejarah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Macam-macam komputer dari masa ke masa. Yang pertama, PC atau personal komputer. Personal komputer merupakan sebuah komputer yang penggunaannya secara pribadi. Komputer jenis ini biasanya ada di rumah pribadi, toko, kantor, dan lainnya yang bersifat pribadi. 2. Komputer server merupakan jenis yang orang rancang secara khusus agar bisa memberikan layanan pada perangkat lain lewat jaringan internet. Secara eksplisit, komputer server ini mempunyai prosesor sangat kuat dan dapat menampung data besar mulai dari RAM, hard disk, sampai dengan perangkat lainnya. Yang ketiga, komputer desktop. Komputer desktop merupakan perangkat komputer yang dirancang khusus untuk kebutuhan rumah dan kantor saja. Komputer tipe ini umumnya memang orang gunakan untuk kebutuhan seputar pekerjaan dan pengelolaan berbagai data rumah serta kantoran. Yang keempat, komputer laptop. Laptop merupakan evolusi dari jenis komputer desktop di mana semua ukurannya menjadi lebih kecil mulai dari keyboard, CPU, dan juga monitornya. Yang kelima, jenis komputer hybrid. Laptop merupakan evaluasi dari jenis komputer desktop di mana semua ukurannya menjadi lebih kecil mulai dari keyboard, CPU, dan juga monitornya. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer merupakan jenis perangkat komputer yang berdasarkan ukuran dan kapasitasnya sangat besar. Jenis ini umumnya orang peruntukan untuk pengerjaan dan pengelolaan data raksasa atau big data. Generasi teknologi komputer. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, yaitu generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM mulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya.
Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor dimulai di awal 1970-an. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Penjelasan jenis dan fungsi hardware dan software komputer. Hardware menjadi salah satu perangkat ataupun piranti keras yang terdapat pada komputer ataupun smartphone dan perangkat elektronik lainnya. Fungsi hardware. Secara umum, fungsi hardware dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian pada bagian pertama, hardware berfungsi sebagai penerima input. Kemudian dari fungsi input ini nantinya akan menjadi sebuah proses pengelolaan informasi yang biasa berwujud data ataupun informasi. Jenis hardware. Mengenai jenis hardware dibagi menjadi beberapa item, mulai dari perangkat masukan atau disebut input device, perangkat pemersosan atau proses device, perangkat keluaran atau output device, perangkat penyimpanan, dan perangkat tambahan atau peripheral. Software. Perangkat lunak ataupun software menjadi satu komponen penting di sistem komputer ataupun smartphone. Software sendiri menjadi sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan semua perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Jenis-jenis software. Kita tahu jika fungsi utama dari perangkat lunak yakni sebagai penghubung antara hardware dengan user. Namun ternyata dalam penggunaannya software masih diklarifikasikan lagi. Ada dua jenis klarifikasi software. Pertama berdasarkan jenisnya dan yang kedua berdasarkan distribusinya. Perbedaan hardware dan software. Software maupun hardware masing-masing penting dan saling melengkapi. Di kemudian hari, kemungkinan besar jumlah software akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan perangkat keras. Hal tersebut disebabkan fungsi dari software yang bisa dikatakan lebih spesifik dan memiliki tujuan penggunaan lebih luas. Tipe atau jenis penyimpanan pada komputer. Media atau perangkat. Yang pertama, penyimpanan mengetik. Penyimpanan mengetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder (secondary storage) yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Yang kedua, penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Yang ketiga, penyimpanan awal. Penyimpanan awal merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Penjelasan terkait operasi sistem pada komputer. Pengertian sistem operasi komputer adalah pengelola yang menyediakan berbagai layanan kepenggunaan komputer. Supaya ada satu paham antara keinginan manusia terhadap komputer, lalu komputer bisa menjalankan tugasnya, maka di sini tugas sistem operasi. Sistem operasi harus ada supaya kinerja suatu mesin atau komputer itu bisa berjalan dan menghasilkan suatu dengan baik. Fitur utama atau penting apa yang selalu ada di setiap sistem operasi komputer. Sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Software 2 MS Word. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengelola kata (word processor) yang bisa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Jelaskan kenapa fungsi-fungsi tersebut begitu penting menurut Anda.
Menurut saya, fungsi-fungsi di atas sangat penting dan bahkan sangat membantu mahasiswa dengan segala tugas yang diberikan oleh dosen, terlebih untuk membuat seperti dokumen, laporan, dan lain-lain. Kita dipermudah dengan menggunakan fitur tools dari MS Word ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Jalan Walter Monginsiri 4 nomor 129 Bahu Lingkungan 2 Kota Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 program studi, yakni Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Ingin menjadi perawat yang handal? Mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Demikianlah video ini telah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau penyebutan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.